Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah. Pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, anugerahnya dalam kehidupan kita. Siapakah diri kita? Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan dengan rahmat-Nya yang besar telah menebus kita, menerima kita, boleh menjadi anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita datang menghampiri hadirat-Nya. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu datang menyembah Engkau. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkati setiap kami yang ikut ibadah, baik di tempat ini maupun di rumah. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita akan tetap teduh di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Allah yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus, Kau telah segala yang baik dalamku.
Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Bukan suatu rutinitas, tapi kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari Bapa, Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang lain yang ada ibadah di rumah Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi Engkau. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan siap melawat kita semua, amin. Bapak Ibu, kita akan angkat pujian. Denganmu Tuhan, aku kan berjalan. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang sudah, Dia Allah yang hidup, yang sudah bangkit bagi kita semua memberi kemenangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia yang sudah beri kita kemenangan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Seluruh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Engkau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Sungguh Dia Allah yang setia.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersyukur kalau kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh datang lebih dekat kepada Dia. Dia yang begitu mengasihi kita. Dia sudah membuktikan cintanya bagi kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kasih Tuhan yang luar biasa. Dia ada bersama kita, Dia dekat, dan Dia mau terus menuntun hidup kita. Buka hati kita di hadapan Dia. Terima kasih. Hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan buat lagu pujian yang boleh kami naikkan. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh memahami dan menerima kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita tentunya teringat 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena tidak ada seorang pun yang bangkit seperti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam sejarah umat manusia, ada orang yang dibangkitkan, ada mujizat-mujizat terjadi, orang yang mati dibangkitkan, tetapi satu kali dia mati lagi. Ada juga orang yang mati suri. Mati suri itu adalah sepertinya sudah mati, denyutnya sudah nggak ada, tapi beberapa jam kemudian hidup lagi. Itu mati suri. Nah, saudara sekalian, banyak orang yang mengalami juga mati suri. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, tetapi semua orang itu yang pernah dibangkitkan, yang mati suri, satu kali mati juga. Tidak ada yang hidup seterusnya. Dan kalau kita melihat ada banyak pemimpin-pemimpin agama, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa nabinya itu hidup sampai sekarang. Mereka sudah mati. Hanya Tuhan Yesus yang mengklaim bahwa dia hidup sampai sekarang. Setelah dia bangkit, 3 hari dia di dalam kubur, dan dia bangkit menyatakan diri kepada murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi saudara sekalian, ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang agung. Kebangkitan itu terjadi 2000 tahun yang lampau. Satu peristiwa yang agung terjadi 2000 tahun yang lampau. Dan mungkin kita bertanya saat ini, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita saat ini? Setelah lewat 2000 tahun, maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita saat ini? Saudara sekalian, mari kita membaca dari Efesus pasal yang pertama,
ayat 3 sampai 5, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalau kita kembali melihat ayat yang ketiga, ayat ini sungguh sangat membuat kita merasa menerima segala berkat-berkat rohani. Coba ayat yang ketiga, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, segala apa yang ada di dalam dunia ini bisa hilang. Apalagi di masa pandemi. Kita bisa kehilangan uang kita. Kita bisa mengalami kehilangan investasi kita. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang kehilangan investasi. Bukan saja yang bodong ya, seperti robot ya, DNA Pro atau yang lain, tapi yang resmi pun selama pandemi ini oleh karena sesuatu hal bisa macet. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini bisa hilang. Uang kita bisa hilang. Orang yang kita kasih bisa hilang. Kesehatan kita bisa menurun, bisa hilang. Bahkan pikiran kita bisa hilang juga. Otak kita masih tetap di dalam diri kita, tetapi pikirannya bisa hilang. Kalau seorang mengalami sakit Alzheimer, maka ingatannya bisa hilang. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang kekal. Di dalam ayat yang ketiga ini, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara sekalian, ini yang belum kita gali, ini yang belum kita cari, ini yang belum kita terima sepenuhnya. Berkat rohani yang melimpah di dalam surga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Dulu pernah waktu saya ada bank, kalau nggak salah bank BNP ya, orang yang nabung di sana dapat poin, poin itu dikumpulkan, dapat hadiah ya, ada setrika, ada sepeda dan sebagainya. Orang semakin giat menabung untuk dapat poin, untuk dapat hadiah. Orang mengharapkan hadiah dari tabungan atau dari bank tertentu. Tetapi saudara sekalian, sekarang udah nggak ada lagi ya semacam itu.
hadiah yang disediakan oleh dunia itu mungkin terbatas, ya. Tetapi berkat rohani yang disediakan oleh Tuhan itu tidak terbatas, luar biasa. Berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat-berkat rohani yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita bertanya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat ini untuk kita? Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang kelima, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ini luar biasa oleh karena dikatakan sejak semula, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Kalau kita dilahirkan oleh satu keluarga, papa mama kita belum tahu nanti anak yang dilahirkan itu seperti apa, belum tahu. Tetapi Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, Dia sudah menentukan, sudah memilih kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang percaya. Hal ini tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Saudara sekalian, jadi yang pertama kita tahu bahwa Tuhan Yesus membangun satu keluarga, kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin ada banyak orang-orang percaya tergabung di dalam satu keluarga Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan, dikatakan di sini untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada perkataan adopted atau dijadikan sebagai anak adopsi. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang sangat dipelihara olehnya. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Saudara sekalian, tentunya kalau kita dilahirkan di sebuah keluarga, orang tua kita mengasihi kita. Tetapi Tuhan, kasih Tuhan kepada kita melebihi kasih dari orang tua kita. Kasih Tuhan kepada kita begitu luas, begitu dalam, dan tidak dimengerti oleh manusia. Kalau orang tua kita mengasihi anak-anaknya sebatas kemampuan pikiran atau pengetahuannya, ya. Kadang-kadang anak-anak itu bisa berbeda, ya. Satu dengan yang lain, sifatnya berbeda, karakternya berbeda, perasaannya berbeda, dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, menyelami jiwa anak-anak, walaupun kita mengasihi mereka. Tetapi Tuhan mengasihi kita dengan tidak terbatas, dengan pengetahuan Allah yang sempurna. Saudara sekalian,
kalau kita melihat satu catatan bahwa orang Kristen di dunia saat ini kurang lebih jumlahnya ada 2,6 miliar. Penduduk dunia saat ini kurang lebih 7,9 miliar. Dan orang percaya, orang Kristen berjumlah 2,6 miliar. Saudara bisa bayangkan jumlah itu lebih dari negara China, lebih dari negara Amerika dan Indonesia. Bahkan kalau digabung China, Amerika, Indonesia, jumlah penduduknya semua kurang dari 2,6 miliar. Saudara sekalian, betapa besar populasi dari orang-orang percaya. Bahkan ada satu survei yang mengatakan pada abad-abad terakhir ini pertumbuhan orang Kristen karismatik dan Injili melebihi pertumbuhan populasi dunia. Saudara sekalian kasih Tuhan, orang Kristen di China pertumbuhannya lebih daripada pertumbuhan populasi di China. Karena di China itu tahun 2016 kan tidak boleh, atau hanya boleh satu anak. Tapi kemudian pemerintah Cina mengubah peraturannya. Setelah 2016 boleh 2 anak. Sekarang boleh 3 anak. Tetapi sekarang boleh 3 anak, keluarga-keluarga muda juga tidak mau punya anak, ya. Rasanya mungkin repot atau beban atau bagaimana. Jadi pertumbuhan populasi di China, walaupun jumlahnya penduduknya banyak, tetapi pertumbuhan populasinya kalah dengan orang Kristen di sana. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita mempunyai satu keluarga yang besar, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, lebih daripada populasi dari misalnya orang ateis. Walaupun mungkin sekarang kita mendengar ada banyak orang yang tidak beragama atau ateis, tapi kita harus hitung berapa jumlah mereka. Tidak seberapa, saudara sekalian. Kita bersyukur negara kita adalah satu negara yang memang mengharuskan masyarakat punya kepercayaan, punya agama. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita membaca dari bagian ayat tadi bahwa Tuhan ingin mempunyai satu keluarga yang besar, anak-anaknya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan, Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengatakan kita semua adalah anak-anak Tuhan.
Tidak peduli kita itu dari suku mana, tidak peduli kita itu orang kaya, orang miskin, bangsa apa. Bahkan tadi dikatakan yang zaman dulu budak atau majikan, tidak peduli. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Siapapun diri kita, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita harus punya identitas yang kuat di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin membangun satu keluarga yang besar, yang dikasihinya. Tuhan ingin memelihara setiap kita. Saudara sekalian, hal yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Tuhan pada saat ini adalah setelah Tuhan membangun satu keluarga yang besar, maka dikatakan Tuhan menjaga, memelihara akan keselamatan kita. Pada zaman ini ada banyak keluarga muda yang mungkin khawatir ya, masa depan daripada anak-anaknya atau keluarganya. Karena keadaan ekonomi yang tidak pasti, keadaan sosial politik juga tidak pasti. Ada banyak hal yang membuat orang pada zaman ini merasa khawatir akan hari depan, akan masa depan. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Tuhan berjanji menjaga, melindungi kita. Kita ini seperti domba-dombanya, miliknya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, keselamatan kita dijaga oleh Tuhan. Pada saat ini Tuhan adalah pendoa syafaat bagi kita. Mungkin di dalam dunia ini ada orang yang percaya kalau saya berdoa kepada Tuhan melalui orang kudus tertentu, atau melalui satu nabi tertentu, atau melalui Maria. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita punya pendoa syafaat, imam yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita tidak perlu lagi perantara, oleh karena kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita. Kalau zaman dahulu, imam dan nabi atau imam besar memanjatkan doa bagi umat melalui korban bakaran, domba yang dikorbankan. Tetapi Tuhan Yesus
telah mengorbankan dirinya sebagai domba yang disembelih, dan dia menjadi satu korban untuk kita, sebagai perantara bagi kita. Saudara sekalian, Tuhan menjaga keselamatan kita untuk selama-lamanya. Kapan kita menerima keselamatan? Bukan pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima kehidupan yang kekal di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Walaupun kita tahu seringkali iblis menggoda kita, seringkali iblis membujuk kita, tetapi Tuhan yang berkuasa menjaga kita, dan tidak ada seorang pun dapat merampas kita dari tangannya. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, pada saat ini Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Satu tempat yang permanen, satu tempat yang kekal bagi kita di surga. Bayangkan kalau kita pergi berlibur ke satu tempat, kita menginap di sebuah hotel, kita dari perjalanan yang jauh, kita tiba di satu tempat untuk kita menginap. Tentunya kita sudah membayar dan booking ya. Hotel itu pasti sudah dipersiapkan. Spraynya bersih, bantal, guling, selimut, semuanya tertata, tersedia dengan rapi. Kita tinggal masuk, kita tinggal menikmati tempat istirahat itu. Saya tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa membayangkan. Selama 2000 tahun Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Satu tempat yang permanen bagi kita di surga. Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang permanen. Di dalam dunia ini, kalau di negara-negara lain ya, beberapa negara yang tidak mengizinkan orang itu memiliki tanah milik. Jadi harga tanah di sana sangat mahal. Oleh karena kita hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara, dan tidak ada yang permanen. Tuhan Yesus menyediakan tempat yang permanen bagi kita di surga. Saudara sekalian,
Bukan hanya itu, dikatakan tadi bahwa di mana Tuhan berada, kita pun berada. Tempat itu bukan hanya tempat yang indah, tempat yang permanen, tetapi Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan kita di surga. Saudara sekalian, Tuhan yang Maha Baik itu bekerja bagi kita pada saat ini. 3 hal yang kita boleh renungkan tadi. Dia membangun satu keluarga yang permanen, orang-orang percaya, keluarga yang dikasihi. Tuhan mengasihi saudara, menganggap kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Dan yang kedua, Tuhan menjaga, melindungi kita, keselamatan kita. Sekalipun kita adalah orang yang bisa jatuh di dalam dosa, bisa lemah, tetapi Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak membiarkan kita itu kehilangan keselamatan. Dan yang ketiga, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga, tempat yang permanen, tempat yang kekal bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena karya-Mu yang besar di atas kayu salib, mengorbankan diri-Mu bagi kami orang yang berdosa. Dan pada saat ini Tuhan, Kau bekerja terus bagi kami. Engkau yang membangun satu keluarga yang besar untuk mengasihi kami, memelihara kami, menjaga, melindungi kami. Dan Engkau terus berdoa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami berdoa supaya kami tetap pegang janji firman-Mu. Kami tetap mengingat akan kasih-Mu. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan kami percaya satu kali kelak kami tinggal bersama dengan Tuhan di surga, di tempat yang permanen dan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ada sedikit pengumuman. Ibadah minggu depan seperti biasa di tempat ini diadakan jam 9 pagi. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Iskandar Santoso, Master of Theology. Kiranya kita semua boleh hadir bersama mengikuti ibadah pada minggu depan. Dan doa pagi hari Rabu mendatang, oleh karena masa liburan diliburkan ya. Jadi doa pagi akan diadakan kembali pada minggu berikutnya. Sekian pengumuman. Kita akan mempersembahkan persembahan. Nanti saya minta Ibu Ayin dan Ibu Grace untuk memungut persembahan. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena kami adalah anak-anak tebusan Engkau.
yang Engkau kasihi dan Engkau pelihara. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini yang kami beri dengan sukarela. Tuhan memberkati, boleh dipakai, persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Mari kita menutup ibadah ini dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat persembahan yang kami boleh berikan kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Mungkin di tengah tantangan, kesulitan yang ada, Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena sedang berlibur keluar kota. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat di dalam doa bagi keadaan situasi dunia pada saat ini. Kami berdoa bagi perang antara Rusia dan Ukraina yang juga mempengaruhi banyak negara. Tuhan, kami berdoa supaya ada perdamaian, ada pemulihan, ada kesepakatan, supaya dunia ini boleh mengalami jiwa-jiwa yang menjadi korban ini boleh terpelihara ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya khususnya negara Rusia boleh menyadari akan dampak perang yang begitu dahsyat, memakan korban begitu banyak. Kami berdoa supaya perang ini segera berakhir. Tuhan, berkati juga negara kami Indonesia. Biarlah kiranya boleh membawa pesan damai kepada negara-negara di dunia. Dan kiranya Tuhan memakai Bapak Presiden dan Indonesia boleh menjadi satu negara yang membawa pesan perdamaian bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.